Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare dari brandnya Vivo nih guys, yaitu Vivo Y20 versus Vivo Y20 SG ya. Kira-kira dari segi penamaan udah mirip-mirip, tapi apa nih perbedaan kedua seri ini ya, yaitu Vivo Y20 versus Vivo Y20 SG dari brandnya Vivo. Kalian ada yang pernah pakai kedua handphone ini? Boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita sebelum ke video ya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani, agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe juga ya, yang selalu nonton video aku, yang selalu support aku, so thank you so much. Semoga kehidupan kita semua selalu berkah dan bahagia selalu ya guys, amin. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya, let's go. Oke guys, sebelum kita ke compare antara Vivo Y20 versus Vivo Y20 SG, nah aku bakal menyebutkan spesifikasi singkat kedua brand handphone ini ya, atau kedua seri ini. Nah, yang pertama ini ada dari Vivo Y20 dengan tagline side fingerprint 5000 mAh 64GB. Mungkin ya, Vivo Y20 adalah pencetus di brandnya Vivo gitu ya, yang pertama mengeluarkan atau didesain dengan desain side fingerprint atau sidik jari di samping. Baru deh ada pengikut lainnya ya, kayak Vivo Y20s, Y20, Y51. Nah, ini adalah Vivo Y20 senior dari side fingerprint sih, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, untuk spesifikasinya yang pertama itu ada ultra fast side fingerprint ya. Dari namanya aja udah ultra fast, jadi pasti sangat cepat ya untuk sidik jari di Vivo Y20. Untuk kapasitas baterainya juga cukup besar. Untuk di Vivo Y20 sendiri dia berkapasitas baterai 5000 mAh baterai. Untuk kapasitas RAM 3GB, internal memori 64GB, dan mendukung chipset Snapdragon 460 dengan AI triple makro kamera. Nah, untuk ukuran layar sendiri untuk di Vivo Y20 itu dengan ukuran layar 6,51 inci ultra all screen display dengan eye protection ya. Nah, untuk aspek rasionya atau perbandingan rasio layar ke bodinya yaitu 20:9. Untuk resolusinya HD Plus di 1600x720 ya untuk di Vivo Y20. Nah, yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini adalah warna Nebula Blue. Mungkin kalian Vivo lovers pasti nggak asing ya dengan warna Nebula Blue milik seri Y20, karena di tipe terdahulunya itu udah ada ya, yaitu Vivo S1. Mungkin segi warnanya agak mirip-mirip Vivo S1. Buat kalian yang Vivo lovers pasti udah tahu banget sih ya. Nah, untuk yang ada di hadapan aku ini warnanya Nebula Blue, dan tersedia juga warna pilihan lain yaitu Dawn White ya. Nah, untuk di warna Vivo Y20 sendiri untuk segi desainnya itu didesain 2,5D ya, atau kotak. Yang mungkin benefit buat desain 2,5D itu si ponselnya tuh lebih ringan, ergonomis, dan juga pas aja sih di tangan ya untuk 2,5D. Nah, untuk ultra fast side fingerprint saat teman-teman membuka ponsel gitu ya, itu hanya dalam waktu 0,22 detik itu sudah terbuka ya dengan cepat, dengan didukung teknologi fast access-nya juga ada ya, jadi komplit banget. Jadi buat kalian yang mungkin selalu menyimpan rahasia atau punya privacy di handphone, itu nggak usah khawatir terbongkar guys, karena untuk segi keamanannya juga banyak. Selain daripada side fingerprint, udah ada face unlock juga, dan udah ada pin pola dan lain-lain ya. Untuk segi keamanan di Vivo Y20. Untuk kapasitas RAM dia dibekali dengan RAM 3GB, internal 64GB dengan chipset Qualcomm Snapdragon ya 460. Wah, mantap sih ini.
Baterai tadi udah aku sebutin di awal ya, yaitu baterai 5000 mAh. Nah, buat kalian juga yang suka foto-foto, itu nggak usah khawatir. Untuk di Vivo Y20 itu sudah banyak banget fiturnya ya guys. Contoh, ada Face Beauty, Portrait Light Effect ya, Selfie Filters. Nah, untuk di resolusi kamera utama, dia dibekali dengan 13 megapiksel. Dan bokehnya 2 megapiksel dan makronya juga 2 megapiksel ya. Jadi mungkin buat kalian yang suka fotografi gitu ya, atau videografi pun ini recommended karena banyak banget fitur-fitur yang bisa teman-teman dapetin di Vivo Y20 untuk segi sektor kamera. Nah, untuk segi fitur lainnya ya, ini udah ada multi turbo 3.0. Ini eksklusif milik Vivo ya. Jadi ini tuh banyak banget fungsinya di AI multi turbo 3.0 yang salah satunya itu dengan kinerja jaringan yang lebih baik ya, pendinginan yang cepat hingga fungsi AI yang lebih lancar. Ada juga Ultra Game Mode nih, buat kalian yang suka main game, itu udah ada Game Assistant. Dan pokoknya masih banyak lagi untuk spesifikasi di Vivo Y20. By the way, berapa sih harganya? Nah, untuk harganya murah aja, itu hanya 2 jutaan, yaitu 2.199.000 rupiah ya, lebih tepatnya 2,2 jutaan aja untuk di Vivo Y20 ini. Nah, setelah kita bahas tadi untuk di Vivo Y20, ini ada kakaknya yang baru banget rilis dan menjadi viral. Ini ada Vivo Y20 SG ya. G-nya katanya sih gaming. Kira-kira apa sih yang spesial di Vivo Y20 SG? Produk terbaru milik brandnya Vivo ya. Yang pertama ini ada tagline berkelas, performa puas dengan kapasitas RAM 4GB, internal 128GB dan menggunakan chipset Helio G80 berkapasitas baterai 5000 mAh, juga pengecasannya udah cepat ya, 18 fast charging. Untuk segi pewarnaan, ini ada 2 warna pilihan yang ada di hadapan aku. Ini warnanya Puris Blue dan Obsidian Black ya. Ada juga warna pilihannya lain, Black. Untuk desain dia 2,5D dazzling colors ya. Udah ultra fast side fingerprint juga, ukuran layar 6,51, ultra all screen display. Dan untuk kapasitas RAM-nya gede banget, yaitu RAM 4GB, internal 128GB. Dengan chipset dia performa yang keren, yaitu prosesornya MediaTek Helio G80 ya. Gimana menurut kalian para gamers menggunakan MediaTek Helio G80? Kira-kira aman gak untuk bermain game? Boleh bantu aku di kolom komentar di bawah ini. Untuk baterai itu berkapasitas baterai 5000 mAh dan pengecasan 18 watt fast charge ya. Jadi pengecasannya tuh udah cepet banget. Tuh 70% itu hanya memerlukan waktu 69 menit aja ya. Si handphone udah terisi penuh. Untuk kamera belakang dia didukung dengan AI triple makro kamera, dimana untuk resolusi utamanya dia di 13 megapiksel, super bokehnya di 2 megapiksel, super makronya di 2 megapiksel. Buat kalian yang suka ini ya, berfoto-foto, ini keren banget, mantap ya guys. Nah, untuk fitur lainnya ini ada multi turbo 3.0 ya, yang mana untuk kinerja jaringan lebih cepat ya. Udah ada Ultra Game Mode-nya juga. Untuk Pantouch OS dia di versi 11 ya. Nah, untuk harganya sendiri untuk di Vivo Y20 SG itu dibekali dengan 2.599.000 rupiah aja guys ya, untuk di Vivo Y20 SG. Oke guys, setelah kita bahas tadi untuk spesifikasi kedua seri ini dari brandnya Vivo, yaitu Vivo Y20 versus Vivo Y20 SG, kira-kira apa nih bedanya?
Nah, buat kalian yang udah tahu perbedaannya apa ataupun persamaannya apa, boleh bantu aku di kolom komentar di bawah ini. Nah, yang pertama ini perbedaannya dulu ya. Untuk perbedaannya sendiri ini dari harga juga sih udah jauh ya, karena ini bukan levelannya. Untuk Vivo Y20 itu bisa dibilang adik dari Vivo Y20 SG. Kenapa? Untuk dari segi harganya itu udah beda ya. Harganya lumayan beda jauh, signifikan banget, yaitu beda 400.000. Dimana untuk Vivo Y20 itu lebih murah dengan harga 2,2 juta. Sedangkan untuk Vivo Y20 SG dia 2,6 ya, 2,6 juta. Selisihnya 400.000, lumayan ya, spesifikasinya cukup beda jauh. Nah, mungkin untuk dari segi penamaan itu hampir mirip ya, Y20 dan Y20 SG. Namun untuk spesifikasinya beda ya. Untuk kapasitas RAM-nya juga beda. Untuk kapasitas RAM itu lebih tinggi Vivo Y20 SG ya, dimana untuk kapasitas RAM-nya 4GB, sedangkan Vivo Y20 itu hanya 3GB. Untuk internal memorinya pun beda. Untuk Vivo Y20 dia internal memorinya 64GB, sedangkan Vivo Y20 SG dia dibekali dengan internal yang sangat besar ya, yaitu 128GB. Apalagi perbedaannya yaitu ada di chipset ya. Untuk di Vivo Y20 dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460, sedangkan untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan MediaTek Helio G80 ya, lumayan tinggi untuk seri MediaTeknya. Nah, selain daripada itu, untuk baterai dia sama-sama 5000 mAh, namun dia beda di segi pengecasan. Untuk pengecasan Vivo Y20 dia pakainya reverse charging atau bisa dibilang normal lah ya. Nah, untuk di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan pengecasan yang cepat ya, 18 watt fast charge. Jadi pengecasannya tuh udah cepet banget untuk di Vivo Y20 SG. Nah, mungkin itu aja ya bedanya yang aku sebutin barusan, mulai dari harga, kapasitas RAM dan juga ROM, segi pengecasan, dan juga chipset ya, untuk perbedaan di Vivo Y20 dan Vivo Y20 SG. Kira-kira nih, apalagi untuk perbedaannya, boleh bantu aku di kolom komentar di bawah ini. Overall, selain daripada yang aku sebutin barusan itu sama ya, kayak kamera itu sama, ukuran layar dia sama, desain dia sama. Pokoknya overall selain yang aku sebutin barusan itu sama ya, untuk segi bentuk dan lain-lainnya. Oke guys, kira-kira recommended yang mana menurut kalian? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang udah pernah pakai kedua handphone ini, gimana sih rasanya menggunakan kedua handphone ini? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian juga yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasinya, itu boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Kita sama-sama belajar, mohon maaf atas kekurangan dalam aku mereview. Nah, buat kalian juga yang pengen handphone ini dan lagi ngumpulin uang ya, lagi rencana mau beli, mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita ya. Semoga kita selalu bahagia dan juga kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Di masa pandemi ini, buat kalian yang mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan berjaga jarak minimal 1 meter. Dan buat kalian yang sudah beraktivitas dari luar rumah gitu ya, jangan lupa cuci tangan minimal, membersihkan diri ya, supaya kita terhindar dari virus-virus yang sekarang lagi marak ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu banyak rezeki ya, amin. So thanks for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, selalu nonton video aku, selalu support aku, thank you so much. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian ya guys. So thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.